saudara-saudara, apa kabar? Hari ini, ini saya sakit kepala. Ini saya punya ibu mertua, dia mau mewarnai rambut saya dengan ini. Saya kaget ya, ini warna ini. Ini sebentar kalau dia salah kasih warna, ini saya punya rambut berubah jadi kayak Dragon Ball. Oke, sekarang ini dia mau mewarnai saya punya rambut. Bagaimana nih? Apa yang dia mau bikin ini nanti lihat. Aku setelah tu me mets dedans. Aduh. Punes. Sapete. Dia tersemprot, menyemprot. On fera après celle-là. Celle-là, jadi ini dia akan bikin kayak sasak begitu. Jadi tidak semua rambut. C'est pas grave, maman. Faut que ça soit plus. Jadi tidak semua rambut yang kena warna ini. Jadi dia kayak ada bis-bis begitu. Nah, parfait mama, comme ça. Allez, produit. Oh Tuhanku. Kan aura si. Ok. Allez, je peux faire. Allez. Tu peux utiliser ça, hein? C'est pas grave, non? C'est pas comme tu veux. Oh, dia utilise ça comme ça. Aduh ini, tadadadang, mama masih curhat ya mama, mais subuh ça devient Dragon Ball. C'est pas grave, tu peux faire encore plus, tu peux remettre encore plus. Si rate maman paye pour les salons. Non, mais moi je me l'étale directement. Allez, là c'est bon. It's okay. Non, derrière, c'est pas encore maman, regarde. Tu mets que les devant, oui. Non, tu mets que devant, mais ça, derrière. Tu veux là aussi? Au-dessous aussi, oui. Bon, ah d'accord, tu veux de partie, d'accord. Aduh, ini parah, buta menuntun buta ini. Oke, voilà, saya. C'est bon. Supaya tidak semua rambut itu dia terwarna ya, yang dia punya bagian atas itu dia tidak terwarna. Oui, ça va. Très important, c'est à la fin. À la fin, on n'a pas beaucoup. Ouais. Voilà. Comme ça. Ok. Allez, bon. Parfait, maman. Allez, on continue. Allez. Ah ya, saya sambil dicat rambut ini. Comme ça. Aduh, mati ini saya sudah bersandar. Sudah kayak ini katak. Oke, jadi saya akan ini curhat sedikit ya. Seperti yang kalian tahu, saya ini bukan orang Papua ya. Kalian selalu bilang saya orang Papua, orang NTT. Saya orang Ambon. Saya punya papa orang Ambon, saya punya mama orang Sangir dari Sulawesi Utara. Tapi saya bisa berlogat Papua, saya bisa berlogat Ternate, saya bisa berlogat Ambon, dan saya bisa berlogat Manado. Karena saya sering ini ya, jalan-jalan. Jadi saya di Papua tuh saya pernah pergi ke Jayapura, saya pernah ke Bintuni, saya pernah ke Sorong. Jadi kalau logat Papua tuh pasti saya bisa ya. Dan ini saya mau curhat tentang, sudah mau 3 minggu ini saya kerja hampir 13 jam. Dan saya mau cerita kalian tentang suka duka, tapi pakai logat Papua ya. Jadi sebelum saya berlogat Papua, kalian harus tahu kalau orang Papua bilang pace itu berarti laki-laki, mace berarti perempuan. Oke, jadi saya cerita nih. Sapa mama? Oui. Ini mace bingung di belakang. Aduh, ini tidak ada kerja bikin kerja ya. C'est un nouveau métier. Nouveau métier. Dia bilang dia punya pekerjaan baru. Oke, jadi sama cerita ya. Saya ada 1 minggu yang lalu ini dia punya cerita. Saya pulang, saya kerja dari jam 6 pagi sampai jam 9.30 malam. Saya naik darah ya. Begini. Waktu kita kerja itu sekitar jam 12 begitu, saya punya bos bilang, oh sebentar ini kita pulang jam 6. Dia bilang begitu, dia sambil senyum-senyum ya. Ini sebelum satu kejadian ini terjadi. Jadi ini Pace datang, Pace bilang begini, oke semua, saya berjanji ya, kalian hari ini pulang jam 6 sore. Terus saya bilang begini, betul-betul ini jam 6 sore Pace? Kau janji ya?
Aduh, terus Pace berjanji bagi nusa dan bangsa. Oke, saya berjanji nanti jam 6 kita pulang. Mantap. Pace habis janji jam 5:10 mesin rusak. Weh, Pace langsung naik darah. Saya punya bos ini. Saya panggil dia Pace. Pace naik darah. Terus sudah jam 5:45 saya pun teman datang. Ini mesin masih rusak ini cerita. Mesin rusak 1 jam lebih. Terus dia jadi tuh sekitar jam 7 berapa itu. Baru dia jadi itu mesin. Terus jam 5:45 saya pun teman datang. Dia mendekat ke saya. Terus dia bilang begini. Sani, tadi Pace janji tuh kita pulang jam 6, ini sudah mau jam 15. Sudah lagi 15 menit ini. Belum ada tanda-tanda nih Pace mau kasih pulang kita ya. Terus saya lihat saya punya bos ini dia lagi bikin apa? Aduh, Pace lagi pukul mesin dengan linggis. Saya lihat Pace lagi pukul-pukul mesin dengan linggis. Terus saya bilang ke saya teman, kok tidak lihat sana Pace lagi pukul mesin dengan linggis? Itu engkau mau tagih dia punya janji bagi nusa dan bangsa? Itu Pace balik telanku hidup-hidup. Jangan kau berani, saya bilang begitu. Dia terpaksa, saya sudah pikir-pikir ini pasti kita pulang jam 8. Ternyata betul. Tidak jam 8 tapi jam 9:30. Tuhan, saya capek sekali. Saya pulang tuh saya naik darah nih. Mantap mama. Mantap. Mettre à l'entrée. Alors maintenant il faut enlever Celle-là. celle-là. Tadi lihat thanks. Aduh, ini sapu rambut sebentar dia jadi Dragon Ball ya. Saya punya mama mertua nih. Aduh Tuhan. Alors, celle-là il y en a trop. Terus ini, yang bikin setengah susah sekarang, saya sudah tidak bekerja di tempat yang kemarin itu bikin saya punya tangan luka-luka itu. Saya sudah naik jabatan. Sekarang saya sudah di tempat mesin. Jual plus lah bang, Mamang. Dia mau apa? Ini kamar mandi punya kecil ini sampai lihat saya punya ibu mertua dia sudah tidak ada tempat mau berputar-putar. Itu. Jadi saya punya bos itu. Dia punya mood berubah-berubah ya. Kadang dia tersenyum, kadang tiba-tiba dia punya wajah sudah ini ya, bengkak kayak roti yang kelebihan ragi. Ini pertama dia mau belajar ini mewarnai rambut. Dia pakai saya punya rambut ini sebentar habis sudah ini kayak kelinci percobaan. Tidak apa-apa biar sudah. Tapi saya sudah bilang kalau sebenarnya salah bikin ini. Kau bayar ini salonnya. Mama pay pour le salon. Right. 100 euro, 100 euro, berarti 1 juta lebih dia mesti bayar. Saya tidak pernah ke salonnya selama sudah mau 2 tahun di. Pas mal. Allez, on continue. Ini petit. On va faire 2 fois. Attends, 2 fois comme ça. On va faire celle-là d'abord. Oh iya, saya mau lanjut tadi. Yang saya bilang saya naik jabatan itu. Sekarang saya sedikit-sedikit tahu tentang mesin. Jadi saya punya bos dia kasih taruh saya di tempat mesin sekarang. Dia taruh saya di tempat mesin. Terus dia mau coba saya, mau lihat apa saya mengerti tentang mesin atau tidak. Dan dia kasih ajar saya 1-2 kali, saya langsung mengerti ya. Sebiang sama mama. Dia kasih ajar saya 1-2 kali saya mengerti cara itu mesin yang buat tempat untuk plak-plak itu. Dan sekarang saya sudah di tempat mesin. Itu di tempat mesin itu yang biasanya dipakai terus ya. Jadi orang yang kerja di tempat mesin itu biasa kerja lebih dari 12 jam. Senang sih bisa kerja banyak berarti mereka bayar ya, tapi dia punya capek itu yang. Alors, on va faire celle-là. Tu peux faire ça de première, c'est là? Ouais, Ok. celui que tu as coincé. Voilà, super. Ok. Tu fais 2 fois ça. Ouais. Non, C'est Aduh, sapu Pace bos ini susah sekali ya. Dia kalau mesin rusak, dia punya imbas itu semua kena ya. Jadi itu, saya bilang ke siapa teman yang itu kemarin dia tanya itu. Aduh, ini kita tidak akan pulang ini.
Saya bilang, duh jangan kau tagih dia punya janji. Dia tuh walaupun sudah berjanji, jangan percaya dia punya janji kalian akan pulang cepat hari ini. Ini kemarin ini Sabtu, ini hari Minggu ya. Hari Sabtu kemarin saya kerja. Gara-gara itu mesin rusak. Setiap mesin rusak itu yang kena imbas itu orang-orang mesin. Saya juga kena imbas ya. Jadi saya tidak bisa pulang. Jadi yang bertahan di mesin itu cuma saya, Carlos, dengan Dominic, dengan Noela. Kami berempat itu yang selalu di mesin ya. Oh Tuhan, bertahan saja bekerja, harus begitu. Oh iya, saya mau bilang, saya sudah mau 2 minggu ini saya bekerja dengan orang Spanyol, tim dari Spanyol, dan mereka tidak tahu berbahasa Prancis, tidak tahu berbahasa Inggris. Aduh, akhirnya kita tuh ini berbicara. Dire que j'apprends espagnol maintenant parce que je travaille avec les gens d'espagnol et il parle rien français. Il parle pas du tout français. Pas du tout. C'est que bonjour, merci, au revoir, c'est tout. Saya ini harus belajar ambil kursus bahasa Spanyol karena mereka tidak tahu sama sekali bahasa Prancis, tidak tahu sama sekali bahasa Inggris. Jadi kita berbicara tuh pakai bahasa tubuh. Kalau orang lihat dari jauh itu kita kayak lagi menari jaipongan ya. Karena kita tidak mengerti satu sama yang lain. Akhirnya ujung-ujungnya saya yang harus belajar bahasa Spanyol. Karena penting komunikasi. Jadi ini sedikit-sedikit saya sudah tahu cara bilang Buenos dias. ¿Qué tal? Oui, muy bien. Ada ¿Cómo te llama? What is your name? Baru saya ini ada 2 hari kemarin saya belajar menghitung dari 1 sampai sampai 10. Kalau bahasa Prancis dan bahasa Spanyol, saya rasa bahasa Spanyol itu paling gampang. Kalau kalian sudah tahu bahasa Prancis, bahasa Spanyol itu tai kuku ya. Kalau orang Manado bilang tuh tai kuku, gampang sekali dipelajari. Karena dia punya penulisan sama dengan karena bahasa Spanyol dia punya penulisan sama dengan dia punya membaca. Saya dapati begitu ya. Kalau bahasa Prancis ini tidak. Dia punya penulisan beda, dia punya bacaan beda, belum tentu juga apa yang kalian tulis itu yang kalian bicara ya. Kamu sini Mama, kita pegang. Itu. Terus saya belajar menghitung karena paling penting sekali untuk mereka tahu berapa plak yang saya butuhkan kan. Ini saya mau belajar sampai 100 dulu di perhitungan. Jadi saya sudah tahu sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hehe. C'est bien non maman, je parle espagnol. Saya punya ibu mertua nih setengah Itali, setengah Spanyol. Mais elle parle pas espagnol. C'est dommage. Dia tidak bicara bahasa Spanyol ya, saya punya ibu mertua. Tapi dia punya papa itu bahasa Spanyol, lancar. Alex tahu bahasa Spanyol, saya tidak tahu bahasa Spanyol. Tapi kalau saya ikut kursus ini dalam jangka 2 bulan saya tahu bahasa Spanyol. Sama kayak bahasa Prancis, saya belajar 4 bulan saya sudah tahu berbicara ya bahasa Prancis. Jadi saya mau ambil kursus bahasa Spanyol supaya saya bisa berbicara. Mereka tuh baik-baik ya. Cuma dia punya inti tuh, cuma dia punya salah, saya tidak mengerti mereka bicara apa. Jadi saya mau ambil kursus dulu. Oh lala, mereka sering panggil saya Bella. Dan yang Carlos itu saya panggil dia Belo. Mata Belo. Wah, peut provoquer une réaction allergique. Oui, voilà. Moi non là. Oui, mais si tu es allergique, ça va te gratter. Si j'ai allergique, maman, maintenant t'as déjà vu mes visages, ça tournait. Non, mais ça peut être allergique. Ça te gratte ta tête. Mais ma tête. Ma tête est forte. C'est comme ça. Mets-moi du produit. Oui. Merci beaucoup. Il y a un paquet encore. Oui, il y a un paquet. Ah, il en reste encore. Il en reste beaucoup. Ça va, alors.
Oke semua, ini dia hasil akhir dari mengecat hasil akhir dari kelinci percobaan. Dia tidak akan jadi begini ya, karena 15 menit waktu saya punya ibu mertua buat. Setelah 15 menit saya lihat dia punya warna sudah berubah. Saya takut ya, takut dia terlalu cerah. Makanya saya langsung cuci dia punya rambut. Saya punya rambut, jadi akhirnya dia jadi warna begini. Tidak semua merata. Tapi tidak apa-apa, sudah jadi kelinci percobaan. Oh ya, dan saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Indah Mutiara Sari dan Iwan. Iwan itu sudah dari minggu kemarin ya. Tapi saya tidak sempat bikin video buat dia, dan sekarang Iwan saya minta maaf, dan sekarang saya mau bilang selamat ulang tahun Iwan. Dan juga buat Indah Mutiara Sari, adik saya yang paling cantik. Saya harap apapun yang kalian impikan di masa depan bisa terwujud, dan panjang umur, otomatis diberkati Tuhan. I love you Pul. And buat saudara-saudara saya, itu saja video saya di hari ini, dan take care, jaga kesehatan kalian semua di sana. I love you Pul.